Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Kalila. Hari ini ingin ngajak teman-teman diskusi santai dengan dokter cantik kita nih, Dokter Novarina, Diplomat Cipta. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah, baik Kak Lila. Kak Lila apa kabar? Alhamdulillah dok, baik. Meskipun cuaca di luar panas dan hujan ya dok? Iya, nggak menentu ya sekarang ya. Nah dokter, makasih nih udah datang loh. Dok, maaf ya hari ini kayaknya bakal banyak deh pertanyaan. Apalagi kita akan ngebahas tentang perawatan kesehatan kulit. Wah, udah jadi tema hari-hari sih ya para ladies and boy gitu ya, pasti pada penasaran. Nggak apa-apa ya dok ya? Iya boleh, Boleh ayo. ya. Biar nggak makan waktu lama, langsung aja ya dok, saya kasih pertanyaan. Dok, sebenarnya kulit yang sehat itu kulit yang gimana sih dok? Jadi kulit yang sehat itu kulit yang tidak ada jerawat, masih kelihatan bercahaya, tidak kusam, tidak kering, tidak sensitif, tidak ada flek-flek hitam. Nah, itu biasanya kulitnya udah bisa kita katakan sehat. Oh gitu, berarti kalau yang glowing itulah ya yang termasuk dalam kategori glowing kulit itu, sehat. Glowing itu sebenarnya sinar dari kulit kita yang masih memancar. Jadi kalau di kulit kusam, cahaya kulit itu nggak keluar. Gitu. Berarti karena kulitnya sehat, dari dalam sendiri dia mencerah, memantulkan cahaya gitu ya dok, jadi terlihat glowing. Karena tidak ada jerawat teman-teman. Yuk, tanya terus ya, ini mulai seru nih. Nah berarti dok, kata orang kulit itu ada beberapa jenis tipe ya dok ya? Ya, jadi kulit kita itu ada beberapa jenis tipe kulit. Nah, makanya sebenarnya sebelum kita melakukan perawatan skincare atau memakai skincare, kita harus tahu dulu jenis kulit kita. Jadi sebenarnya cara yang paling akurat adalah dengan datang ke dokter. Nah, nanti dokternya akan memeriksa kulit kita jenisnya seperti apa, terus akan memberitahu masalah kulit kita apa, dan bahan-bahan yang cocok untuk kita apa. Tapi seandainya karena suatu hal kita nggak bisa ke dokter dengan pemeriksaan skin analyzer, kita bisa memeriksa sendiri walaupun tidak 100% akurat. Caranya kita cuci muka, setelah cuci muka diamkan kira-kira 30 menit. Nah, lihat deh di cermin. Kalau misalnya kulit kita itu kelihatan mengkilat-mengkilat kayak minyak-minyak, nah itu dikategorikan kulit berminyak. Tapi apabila di T-zone, daerah T-zone, daerah dahi, hidung, sama dagu berminyak, sementara yang lainnya itu kelihatan kering. Nah, itu kita sebut kulit mix atau kombinasi. Nah, yang ketiga, apabila sesudah kita cuci muka, terus kulit kita itu terasa kering, ketarik. Terus kalau kita senyum gitu, susah gitu ada yang ketarik gitu, terus kadang gatal. Nah, itu kita bisa kategorikan ke kulit kering. Nah, kalau misalnya semua masalah yang tadi itu nggak ada, kulit kita terlihat di cermin itu cahayanya bagus, nggak ada terlihat bintik-bintik jerawat, tidak ada terlihat garis-garis, tidak ada mengelupas, itu disebut dengan kulit normal. Oh, seperti itu ya dok. Pantesan kadang-kadang kalau kita ngaca tuh ya dok, kulit kita siang tuh kayak berasa kayak glowing banget, kayak berminyak gitu. Tapi pas tiba malam di ruangan gitu, berasa kering. Jadi kita kadang-kadang suka bingung ya dok menentukan. Jadi sebenarnya tipe kita tuh berminyak atau kering sih. Ya, jadi tipe kulit itu penting untuk jenis skincare yang mau kita pakai. Gitu. Karena setiap skincare itu kan berbeda-beda. Jadi misalnya kalau untuk kulit berminyak, nah kita harus berusaha mencari yang bisa menahan produksi sebumnya. Kalau untuk kulit kering, kita harus nyari yang bisa mempertahankan kelembapan kulit. Gitu Mbak Lila. Oh gitu ya dok. Nah,
sekarang nih permasalahan yang paling umum dirasakan setiap kalangan ya dok, berjerawat. Oh iya. Sebenarnya Nggak apa enak sih dok? dilihat ya. Iya. Sebenarnya apa sih dok penyebab jerawat? Kadang kita udah pilih skincare nih dok, udah paling bagus, mahal, apalah segala macem, tapi tetap aja tuh jerawat on off. Itu sebenarnya apa sih dok penyebabnya? Jadi penyebab jerawat itu adalah pori kulit yang tersumbat karena produksi sebum oleh kelenjar sebasea kita yang berlebih, bisa juga karena sel kulit mati dan adanya infeksi. Nah, makanya jerawat itu ada beberapa macam. Jadi ada yang komedo. Komedo aja itu berarti belum ada tanda-tanda peradangan. Komedo itu juga ada 2 jenis. Ada yang whitehead, ada yang blackhead. Nah, kalau yang blackhead itu disebut juga komedo hitam atau komedo terbuka. Yang whitehead itu komedo tertutup atau komedo putih. Nah, apabila si komedo tadi ditambah lagi dengan adanya infeksi dan peradangan pada kulit, nah itu dia bisa meningkat menjadi pustula. Nah, yang ada udah mulai berisi-berisi gitu. Kayak putih-putih gitu ya dok? Ya, ada berisi gitu. Nah, pustula itu juga bahkan bisa yang paling parah itu bisa membentuk nodula kistik namanya yang sering kita sebut dengan jerawat batu. Kayak bisul gitu Nah, ya? kayak bisul-bisul gitu. Jadi cara merawat jenis kulit yang berjerawat itu gimana dok? Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi sebenarnya penyebab jerawat itu multifaktorial. Nah, jadi kita harus tentukan dulu penyebabnya. Penyebabnya itu ada 2, dari faktor internal. Faktor internal itu genetik. Oh, genetik. Genetik, hormon. Iya benar. Nah, kalau faktor internal ini sepertinya agak sulit mengatasinya. Karena kita nggak mungkin memilih kita terlahir dari orang tua yang tidak ada jerawat. Nah, biasanya kalau orang tuanya berjerawat, saudara-saudaranya berjerawat, dia kemungkinan besar akan berjerawat. Apalagi kalau dua-duanya ayah ibunya berjerawat, nah itu lebih besar lagi kemungkinannya. Kalau hormon juga nggak bisa dihindari, karena itu perkembangan pertumbuhan ya. Jadi hormon puberitas, nah makanya banyak tuh remaja-remaja yang lagi puber. Nah itu biasanya jerawatnya pada keluar tuh, pada muncul gitu. Nah, yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu karena polutan-polutan yang dari luar yang menempel ke kulit, misalnya debu, asap-asap, sinar ya dok ya? Ya, kemudian terpapar sinar UV, pemakaian produk skincare yang salah, kemudian makanan. Nah, yang sering itu lifestyle. Nah, lifestyle itu paling banyak, itu misalnya begadang. Kalau orang suka mengatakan tidur harus 6 sampai 8 jam. Nah, sebenarnya bukan jamnya yang penting. Gitu dong. Nah, waktunya. Jadi misalnya kadang dia begadang sepanjang malam kan, sepanjang malam nggak tidur. Nah, terus siang dia tidur. Sebenarnya tidur malamnya itu yang lebih penting karena waktu tidur malam itu ada hormon-hormon jahat yang bekerja. Nah, terus kemudian makanan. Makanan tertentu juga misalnya seperti yang high glycemic index, gula putih, makanan olahan susu, gluten atau tepung, gitu kan? Enak-enak semua ya dok? Ya, junk food, fast food, nah gitu-gitu itu bisa juga memicu terjadinya jerawat. Berarti bener ya dok kata orang pertama supaya jangan jerawatan jangan stres ya. Nah ya, itu ada satu lagi tuh kita harus menghindari stres gitu. Karena hormon tadi dari dalam ya dok ya. Sebenarnya bukan menghindari stres, tepatnya mengelola stres. Nah, nggak mungkin kita menghindari ya dok. Jadi mengelola stres itu biasanya dilakukan dengan yoga, dengan meditasi, atau melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Berarti kayak olahraga juga ngaruh ya dok ya? Bener. Gitu ya. Yang paling berat tuh kayaknya lifestyle ya teman-teman ya. Apalagi Gen Z now ya, zaman now ya. Aduh, semua tuh gampang banget dok. Duduk aja kita bisa minum boba ya. Makan junk food tersedia. Wah itu menjadi tantangan ya dok. Ada susunya, ada gulanya. Gulanya tinggi, susunya lengkap.
lemaknya juga dok. Jadi kurangin nongkrong kali ya. Sering-sering di rumah berarti ya dok ya, bantuin orang tua gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Oke. Kalau gitu dok, tadi ngebahas sinar UV. Sebenarnya dok, apa sih dok perbedaan? Katanya ada nih UVA, UVB. Oh iya. Perbedaannya apa sih dok? Sebenarnya ada satu lagi. Oh ada lagi dok. Mbak Lila, ada UVC. Oh iya dok. Nah, UVA, UVB, UVC. Cuman UVC ini dia nggak masuk nggak bisa menembus atmosfer, jadi nggak masuk ke bumi. Nah, jadi bisa kita abaikan. Jadi ada UVA, UVB. Itu tergantung, itu sebenarnya membedakan panjang gelombangnya. UVA itu lebih panjang. Nah, sebagian dia bisa diserap oleh atmosfer. Nah, sebagian lagi tembus. Jadi kalau misalnya kita pun di dalam mobil, kalau kita nggak pakai skincare, nggak pakai sunscreen, nah nembus itu ya, juga iya dia bisa menembus gitu. mobil. Meskipun pakai AC di dalam juga. Iya, walaupun misalnya kita di dalam ruangan, nah tapi ruangannya itu ada kaca. Kacanya. Nah kita kan udah merasa adem tuh, Iya, benar. ada AC kan, nah tapi dia juga bisa menembus. Nah cuman dia ini biasanya pengaruhnya itu lebih jangka panjang. Dia biasanya untuk penuaan dini. Nah kalau yang UVB itu gelombangnya lebih pendek dari yang UVA. Nah dia itu cuman sedikit gitu. Cuman bisa Terpaparnya lebih sedikit berarti. iya. Gitu, dok. Nah dia itu tapi efeknya tuh lebih kuat gitu. Efeknya apa tuh dok? Efeknya itu bisa sunburn. Oh, kayak gosong tuh ya? Iya, makanya kita diwajibkan, bukan wajib sih ya, disuruhkan, diharuskan gitu, supaya kalau mau menginvestasi kulit kita untuk jangka panjang, sunscreen itu penting banget gitu. Jadi harus pakai sunscreen ya teman-teman kalau keluar beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan ya dok berarti ya dok? Benar. Jadi misalnya ibu-ibu yang bekerja di rumah, nah itu kan sebenarnya di rumah itu juga banyak zat-zat radikal bebas atau sinar UV, misalnya dari kompor. Oh iya benar, panas ya dok. Dari lampu, belum lagi nanti paket datang kan, nah terus lari-lari ke pagar, nah itu kan kena sinar. Jadi sebenarnya mau kita di dalam ruangan atau di luar ruangan kita wajib pakai skincare, pakai sunscreen. Nah mungkin SPF-nya aja disesuaikan. Mungkin pakai SPF 30. Nah yang penting lagi untuk sunscreen ini tidak penting SPF, maksudnya tidak begitu berpengaruh. SPF 30, 45, 50. Karena SPF itu menunjukkan seberapa kuatnya si sunscreen ini bisa menahan sinar UV. Nah, kalau yang 30 itu bisa menahan sekitar 95%. Nah, kalau yang 45 bisa 98. Kalau yang 50 bisa 99. Nah, kan bedanya cuma sedikit kan? Ya, nah, jadi untuk pemakaian sehari-hari 30 itu udah cukup. Kalau kita dalam ruangan udah cukup 30 itu, tapi harus di reapply setiap 2-3 jam. Berarti pakai sunscreen pun nggak boleh sekali, abis itu udah nggak pakai lagi gitu ya? Nggak boleh. Jadi kadang-kadang kesalahan orang, nah itu dia menganggap sekali dia pakai udah gitu. Nah terus ada lagi kesalahan lain, pemakaian sunscreen itu harus nggak boleh dikit-dikit aja Nah teman-teman jangan irit-irit. Nggak boleh juga, kita terlalu hemat. Nah sementara tujuan kita nggak tercapai. Benar. Jadi yang benar itu 1-2 jari. 2 ruas jari gitu ya dok? Bukan, kalau ruas jari kan ini 2 jari ini. Nah iyalah 2 ruas jari. Nah itu untuk 1 wajah. Oh berarti di fullin teman-teman, gini ya dok ya? Iya, segini di full, baru di full. tap-tap Nah gitu ya? baru diratakan gitu. Iya. Mungkin kalau yang SPF-nya agak tinggi jadi lebih ini ya dok? Lebih. Iya, jadi kayak apa namanya itu, pernah dengar yang white cast itu? Oh white cast. Nah, jadi kayak putih gitu ya dok? Putih-putih gitu kan, kayak apa sih namanya itu?
dempul gitu ya, putih-putih. Nah kan membuat kita nggak nyaman juga ya. Nah jadi sebenarnya 30 itu udah cukup. 30 Tapi cukup itu re-apply 2-3 jam dan pemakaiannya itu harus benar. Tapi kalau udah terbiasa 50 dan dia nggak ada masalah, nggak apa-apa juga ya dok? Iya, nggak apa-apa Tapi juga. tetap harus di-apply ya dok? Di re-apply ya dok? Iya, harus Meskipun di-reapply. 50 tetap harus di-reapply teman-teman. Iya. Jangan irit-irit kita ya. Jadi Demi cantik. sunscreen itu kan ada 2 macam. Ada yang physical sunscreen, Iya, benar, ada yang benar. chemical. Pernah dengar kan Kawila kan? Nah, ada physical sunscreen, ada chemical sunscreen. Nah, kalau yang physical sunscreen ini kerjanya dia itu memantulkan. Jadi dia menghalau. Nah, jadi kalau misalnya ada UV radiance yang masuk, dia menghalau. Nah, kalau biasanya itu zat yang di dalam ini, kalau yang fisikal itu zinc oxide, titanium dioxide. Nah, kalau yang sunscreen, chemical sunscreen, nah itu dia si sunscreen ini menyerap sinar UV itu. Nah, sebenarnya kalau untuk kenyamanan lebih bagus yang si chemical. Nah, tapi kalau yang chemical ini berdasarkan penelitian katanya ada efek ke dalam tubuh. Oh gitu ya dok ya. Berarti kita juga harus tahu ya ini bahannya apa supaya kita bisa pilih ya dok ya. Iya. Gitu, oke. Nah tadi kan kita ngebahas yang berjerawat ya dok. Tapi bingung sih dok kadang-kadang menentukan kulit ini tipenya berjerawat atau tipe yang sensitif. Karena kan efeknya sama-sama di wajah tuh kayak bikin kusam juga gitu ya teman-teman. Bikin jerawat juga. Jadi gimana sih dok menentukan oh ini kayaknya kulit sensitif deh. Gitu, kalau tanda-tanda kulit sensitif itu yaitu kulitnya itu karena lebih kering gitu. Terus dia kayak stinging gitu loh, cekit-cekit. Nah, terus kadang terkelupas, ada burning, jadi kayak memerah-memerah gitu, terus ketarik. Nah, terus gampang banget. Jadi kalau kalau kena matahari sedikit atau kena bahan-bahan skincare Zat-zat gitu atau kosmetik, nah dia langsung bereaksi. Oh, berarti emang ciri-cirinya tuh dia nggak pakai apa-apa pun udah mulai menimbulkan efek gitu ya dok ya? Itu biasanya kalau skin barrier kita rusak. Jadi kan kulit kita itu kan ada skin barrier. Skin barrier itu lapisan terluar kulit yang fungsinya untuk mempertahankan kesehatan kulit kita. Jadi mempertahankan dari kelembapan, mempertahankan dari efek-efek polutan, mempertahankan pokoknya yang mempertahankan kulit kita supaya tetap sehat. Nah, biasanya orang-orang suka memakai skincare yang berlebihan atau tidak cocok dengan jenis kulit. Nah, nanti skin barrier itu makin lama makin menipis, makin rusak. Jadi kalau makin rusak itu, nah kita makin agak susah memperbaikinya. Nah kadang saya setuju juga dengan kata Dokter Tompi ya. Nah itu dia boleh basic skincare. Jadi jangan diapa-apain dulu deh. Nah jadi diperbaiki dulu skin barriernya rusak. Nanti kalau udah bagus, baru deh kita mulai apply yang lain-lain. Iya. Gitu. Yang paling penting berarti skin barrier ya dok? Iya, skin barriernya itu biasanya rusak. Iya, oke. Ya ini dok, kita ada nih produk Zira. Nah di produk Zira ini dia memiliki serangkaian skincare gitu loh dok. Jadi kan mulai dari yang pertama tuh ada facial washnya, ada toner, kemudian dia tuh ada krim pagi, ada serumnya, ada krim malamnya. Nah, menurut dokter dari serangkaian produk Zira itu udah cukup belum sih dok menjadi produk yang unggul lah, sudah memenuhi kebutuhan lah sebagai skincare gitu untuk digunakan sehari-hari. Ya, kalau saya perhatikan itu produknya udah produk aman semua gitu kan. Jadi selain produknya harus aman, kemudian konsentrasinya juga harus benar. Kadang-kadang orang suka tertarik dengan konsentrasi tinggi. Jadi langsung pakai tinggi padahal itu belum tentu bisa diterima oleh kulitnya, terutama orang-orang yang
yang barrier kulitnya sudah rusak gitu. Jadi biasakan menggunakan dari konsentrasi yang rendah dulu. Nah, kemudian penggunaannya sesuaikan dengan jenis kulit. Oh iya, benar-benar dok. Iya, terus kalau Zira ini saya lihat ya dok ya, dari kandungannya nih ya dok, kita ngebahas dari kandungannya itu ada pertama tranexamat acid, yang kedua ada niacinamide, kemudian ada sericin, hyaluronic acid, dan DNA salmon. Kan viral ya dok ya, DNA salmon ya teman ya. Benar. Sampai yang apa-apa DNA salmon lah. Nah ternyata di Zira ini ada gitu. Nah, tranexamat acid ini manfaatnya ya dok, pertama katanya bisa mencerahkan. Ya, benar. Mencerahkan. Katanya juga bisa untuk jerawat ya dok ya? Iya. Membersihkan jerawat dan bekas jerawat. Bekas jerawat. Oh, bekas jerawat ya dok? Nah, bisa. jadi menyamarkan bekas jerawat. Oh, karena disamarkan, jadi kulitnya jadi lebih cerah gitu ya dok ya? Nah, sericin. Nah, ini kayaknya sericin jarang deh dok yang muncul gitu, karena kayaknya, tapi di Zira ini sericin tuh ditonjolin. Sericin ini bahannya dari ini ya, dari protein sutra dok. Oh iya. Oh ya, sekutu tumbuhan sutra. Protein sutra. Ya, jadi dia diproduksi dari kepompongnya ulat sutra. Oh iya. Kepompongnya ulat sutra itu diproduksi, efeknya ada dua yang paling menonjol, meningkatkan elastisitas kulit. Jadi kerutan, garis-garis halus, teman-teman jangan khawatir, itu akan hilang. Tapi emang harus sabar ya dok ya, namanya pakai skincare yang bener tuh kayaknya emang gak bisa instan ya dok ya. Harus berproses. Nanti ini ya saya lihat itu udah bahan-bahan alami gitu ya. Jadi kalau memang bedanya bahan alami dengan yang kimia itu kan memang alami itu kerjanya lebih pelan. Nah ya kan. Iya, tapi kita dapat invest bagusnya, dia aman. Untuk jangka waktu yang lama, gitu ya, dia aman untuk jangka waktu yang lama, dia lebih lebih ramah di kulit, iya, lebih ramah gitu di lingkungan juga. Nah, terus dia dari bahan-bahan yang alami, biasanya dari tumbuhan, hewan gitu. Kalau bahan kimia itu biasanya bahan-bahan sintetis yang diolah di laboratorium. Nah, kerjanya memang kadang lebih cepat. Jadi hanya kita gunakan untuk kasus-kasus tertentu, dan itu pun harus dengan pengawasan yang ketat dari dokter. Nah, tapi kalau untuk kita skincare sehari-hari, kita perawatan sehari-hari, kita nggak harus bolak-balik ke dokter. Nah, bahan yang tadi Mbak Lila sebutkan itu udah oke sih. Udah oke ya dok ya. Yang penting itu kan dalam skincare itu kalau sekarang itu kan nggak ada hydroquinone. Ini penting banget ya dok ya. Nggak ada merkuri, tidak ada kortikosteroid, ya kan? Nah, sebenarnya yang 3 ini bisa dipakai dokter, tapi itu harus dengan pengawasan dokter. Kayak hydroquinone itu kan ciri-cirinya dia kalau ditaruh di udara luar gitu cepat berubah jadi dia berubah jadi coklat kan. Nah, kalau yang merkuri itu biasanya bahannya lebih padat. Terus permukaannya itu mengkilat, bisa warnanya kuning atau putih itu, terus baunya menyengat banget. Jadi dari krimnya tuh bisa kita lihat juga ya dok? Iya, kita bisa lihat. Analis. Iya, jadi kalau yang mousse bagus, nah itu biasanya bahan-bahannya juga lebih bagus. Nah, kalau kortikosteroid, kalau dari bentukannya, dari penampakannya kita nggak bisa bedain dari salep-salep lain. Cuman nanti pemakaian dalam waktu agak lama, dia akan mengakibatkan terjadinya atrofi kulit. Jadi kulit kita itu menipis, terus nanti akan kelihatan kayak garis-garis halus, garis-garis halus di wajah kayak telengatasi gitu. Berarti itu karena ini ya dok? Karena ada kandungan kortikosteroid yang berlebih gitu. Pernah sih ada yang kayak gitu, maksudnya jadi tipis banget kan kulitnya. Jadi kelihatan urat-uratnya. Nah benar. Nah kalau misalnya hydroquinone itu hanya boleh dosisnya 2-5% itu juga pengawasan dokter kan. Nah, harus dokter dulu ya. Iya, nah itu juga nggak boleh dalam waktu yang lama dipakai. Paling lama itu 4-6 bulan. Itu juga harus diberhentikan secara bertahap atau di selang-seling yang lain. Ya inilah urusan dokter lah ya yang harus ngomong. Tapi kalau untuk skincare yang kita bisa beli bebas, kita bisa ini sendiri asal yaitu tadi kita pastikan dulu jenis kulit kita.
kuncinya di situ. Jadi dia harus kita pastikan jenis kulit kita supaya tidak salah-salah pakai gitu. Terus juga jangan terlalu banyak mengkombinasikan gonta-ganti produk. Produk gitu, skincare gitu. Misalnya ini dipakai habis cuci muka, habis itu pakai serum, habis itu pakai night masker buat malam, nanti pakai lagi obat itu. Jangan terlalu banyak menumpuk skincare yang berlebihan, nggak boleh. Terus juga harus tahu yang kerjanya berlawanan kayak retinol kan bagus, vitamin C bagus. Nah, kalau satu-satu dipakai kan bagus, dua-duanya bagus, efek kerjanya bagus gitu. Cuman kalau retinol ini dia kan meregenerasi sel yang baru, sementara si vitamin C kan asam, jadi terjadilah iritasi. Nanti dikatakan lagi, produknya nggak bagus, nggak cocok nih, padahal gitu. Cara penggunaannya makanya kita harus cerdas dalam menggunakan skincare. Benar-benar banget. Nah, di Zira ini juga selain ada serisin, ada DNA Salmon juga kan, Dok? Katanya juga DNA Salmon bisa ngecengin kulit ya, Dok? Ngecengin kulit, menghidrasi juga ya, Dok ya? Skin booster dia Skin booster, iya benar. Terus selain ada DNA Salmon, ada hyaluronic acid. Katanya bisa meremajakan kulit juga ya, Dok? Itu bagus itu. Kemudian ada yang terakhir itu namanya, bisa melembabkan juga. Nah, niacinamide juga supaya niacinamide bisa mencerahkan juga ya, Dok, katanya ya? Dia juga anti radang juga. Anti radang. Berarti bagus ya, Dok, buat yang mau muncul-muncul jerawat tapi itu bagus anti peradangan gitu ya. Oke, gitu. Itu udah bagus sih. Udah bagus ya, Dok ya. Jadi kira-kira dari serangkaian produk Zira, Dok, itu cocok untuk jenis kulit yang gimana, Dok? Iya, sebenarnya seperti saya katakan tadi, ketahui dulu masalah kulit kita apa. Nah, kita maunya goalsnya kulit kita apa nih gitu. Target kita apa? Iya. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan hiperpigmentasi, nah kan ada tadi tuh si tranexannya tadi. Nah, kalau misalnya kita merasa kulit kita kering, kan tadi ada si hyaluronic acidnya. Kalau kita merasa, aduh ini kayaknya udah mulai tua nih, kok udah mulai kurang bagus nih kerutan kulit. Udah mulai kelihatan. Nah, ada si DNA salmonnya. Gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan kulit sih. Tergantung kebutuhan kulit. Tapi produknya udah lengkap kan? Jadi overall udah harusnya cocok ya, Dok ya. Tinggal kita mengidentifikasi gitu ya, Dok ya. Kita maunya produknya di kulit kita seperti apa gitu ya, Dok ya. Kalau untuk kulit normal itu bisa dipakai semua. Normal ya, Dok ya, karena bagus ya, Dok, kandungannya juga lengkap dan udah BPOM juga ya kan. Nah, itu satu lagi yang penting. Satu lagi yang paling penting untuk pemilihan produk yang aman, BPOM. Iya, benar. Harus lihat dulu BPOM-nya. Paling enggak itu kita udah at least sudah percaya lah gitu. Betul. Walaupun kita nggak meriksa ininya ya secara langsung, tapi paling kita udah izin BPOM. Itu berarti tingkat keamanannya udah oke. Maksudnya tidak ada kekhawatiran lagi ya, Dok ya, seperti itu. Dan sekarang gampang juga teman-teman kalau mau ngecek produk tersebut sudah ada di BPOM atau belum. Bisa download aplikasi BPOM Mobile atau yang kedua bisa dari Google sendiri. Kayak biasa, Dok. Nanti kita nanti dia minta nomor registrasinya. Jadi kita tinggal masukin aja, teman-teman. Jadi yang penting pada saat kita beli produk atau kita mau pakai produk nih, kita cek dulu kan, Dok, di labelnya itu, di kemasannya ada nggak sih nomor registrasinya. Nah, cek deh itu. Ya, tuh. Harus pinter-pinter ya. Bener. Pilihannya kita harus cerdas ya tadi ya. Cerdas dalam berpikir, menggunakan benar. Dan bijak dalam menentukan pilihan. Wah, udah nggak terasa ya, Dok. Nanya terus saya, Dok, sampai nggak ada jedanya, ya ampun. Nggak apa-apa. Seru banget pembahasan. Udah mewakili lah ya, karena pasti pertanyaan ini semua orang juga punya pemikiran yang sama, gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin itu aja kali ya, Dok. Pesan dan ini dong, Dok, tips dan trik menjaga kesehatan kulit. Nah, gimana, Dok? Yang penting kenali jenis kulit. Kenali jenis kulit. Pilihlah skincare yang sesuai dengan jenis kulit dan dan masalah kulit kita. Pastikan produk itu aman. Kemudian gunakan dengan petunjuk yang benar. Oke. Udah cukup mewakili ya, Dok ya, itu semua ya. Tadi yang terakhir, yang paling penting jaga lifestyle.
Tuh ya teman-teman, tuh PR banget buat kita semua ya dok. Iya. Karena berarti kalau udah lifestyle dia nggak ngomongin umur ya dok. Iya, Muda, benar. tua, anak semua serba gampang diakses. Iya, benar. Dan serba mager olahraga gitu. Oke deh dok, makasih banyak ya dok, ilmunya, info-infonya penting banget ya teman-teman. Yang satu lagi ini, Lagi dok. makanan. Waduh, Nah, makanan. jadi makanan, pilih makanan selain kita udah tahu yang nggak sehat, pilih yang sehatnya itu yang banyak mengandung serat, mengandung vitamin, omega. Nah, yang mengandung zinc, mengandung antioksidan. Nah, itu kan banyak ini juga ada yang dijual ini juga sih yang dijual dalam bentuk apa namanya? Suplemen gitu ya suplemen. dok. Iya. Banyak sih dok sekarang ya memang. Iya. Harus, tapi kita tetap harus baca-baca lagi gitu ya. Iya, dok, ya. tetap harus dipelajari. Karena ada yang nggak cocok mungkin gitu kan, harus konsultasi juga ke dokter kan dok ya. Iya. Tuh, ada lagi dokter pesan dan pesan lah buat. Jangan langsung terpengaruh review orang. Nah, Nah, itu dia jangan terpengaruh review orang karena waktu orang mereview itu orangnya belum tentu masalahnya sama-sama Betul. kita, belum tentu juga hasilnya. Kalau misalnya ada yang menjanjikan dalam waktu beberapa hari ini, Oke. pikir-pikir dulu ya. Karena beberapa hari gitu ya dok ya. Kecuali beberapa minggu, Nah, bulan, iya, boleh lah itu dilihat boleh. dulu gitu ya dok ya. Kalau yang instan-instan yang katanya kerjanya instan, nah Hasilnya maksimal gitu ya dok. Oke lah kita lihat lagi gitu ya dok ya. iya. Dokter makasih banyak ya pertemuan Sama-sama, kita hari ini, Kayla. seru banget sih. Isinya daging semua dok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton. Pasti ilmunya bermanfaat banget kan. Sama aku juga sih. Nah, nanti kita semoga ada waktu untuk ketemu di sesi selanjutnya dengan tema yang berbeda. Next time, dadah. Assalamualaikum.